Itulah cerpen karya Andrea Hirata. Jika definisi rajin bekerja adalah selalu bekerja, selalu memegang sebuah alat untuk mengerjakan sesuatu, selalu sibuk mandar-mandir macam cecak mau kawin, atau tak pernah diam, selalu kreatif mencari peluang kesana kemari, maka malanglah nasib orang Melayu. Tenggelamlah mereka dalam stereotip yang telah tercap di kening mereka bahwa orang Melayu adalah kaum pemalas. Sering ku dengar pendapat semacam itu di mana-mana. Stereotip itu tidak adil, berat sebelah. Orang Melayu di kampung kami sejak nenek moyang dulu hidup sebagai penambang. Mentalitas penambang amat berbeda dengan petani atau pedagang. Petani harus menyiangi lahan, menabur benih, dan dengan telaten memelihara tanaman sampai panen. Karena itu mereka selalu tampak memegang alat dan mengerjakan sesuatu. Pacul dan sabit seperti perpanjangan tangan mereka. Perangai tanaman yang menuntut perhatian membentuk mereka menjadi tekun. Kebijakan mereka adalah tak menabur, tak memelihara, tak memanen. Falsafah bertani membuat para petani menjadi pribadi-pribadi yang penuh perencanaan, penyabar, dan gemar menabung. Pedagang lebih sibuk lagi. Sepanjang waktu mereka berkelahi dengan waktu sebab harus menjual dengan cepat. Dalam perkelahian itu ada kalanya polisi-polisi pamong praja naik ke atas ring. Penambang hanya perlu menggali apa yang telah ditanam. Lebih tepatnya disembunyikan oleh Tuhan di bawah tanah. Maka hidup kami seperti main petak umpet dengan Tuhan. Kami tidak menabur sehingga benda itu ada di situ, dan kami tak perlu merawatnya sehingga ia beranak pinak. Karena benda itu tersembunyi, perlu waktu lama untuk merenungkan di mana gerangan ia berada, sedalam apa ia sembunyi, kemana ia mengalir, dan di mana mata ayamnya. Mata ayam adalah sebutan untuk sumber mata air timah. Semua itu direnungkan orang Melayu di warung kopi. Maka mohonlah maklum bahwa perlamunan di warung-warung kopi itu merupakan bagian dari pekerjaan mereka. Namun ketika aliran timah itu ditemukan, mereka bekerja 5 kali lipat lebih keras dari petani dan 7 kali lebih keras dari pedagang. Kawan, jangan kau pusingkan matematika itu. Kami bahkan bekerja lebih dari yang sesungguhnya kami sanggup. Para penambang berendam di dalam air setinggi dada dengan risiko ditelan mentah-mentah oleh buaya, berjemur seharian di bawah terik matahari sampai mencapai 40 derajat Celcius, mencangkul sekuat tulang sambil menduga-duga kemana timah mengalir. Jika beruntung, mereka mendapat segenggam timah, setengah kilogram, dan dijual pada penampung seharga Rp7.000. Ada kalanya berhari-hari bekerja dengan cara mengerikan seperti itu, tak mendapat segenggam pun. Lalu kembalilah mereka ke warung-warung kopi untuk melamun, untuk mengadukan nasib sesama penambang dan melarutkan kepedihan hidup di dalam gelas kopi. Mereka tak selalu bekerja atau memegang alat untuk bekerja. Namun tengoklah itu. Sungguh tak adil mengatai mereka pemalas. Barangkali karena semuanya sudah ada di bawah tanah, maka penambang tak punya watak menabung. Kami hanya perlu berpikir-pikir, secara teknis disebut melamun tadi di warung kopi, untuk menemukan timah. Maka padi mendidik orang menjadi penyabar, timah mendidik orang menjadi pelamun, dan uang mendidik orang menjadi serakah. Lantaran banyak melamun, orang Melayu menjadi pintar. Jika timah tak kunjung ditemukan dan frustrasi, serta tahu bahwa tak baik menyalahkan Tuhan, maka pemerintahlah yang menjadi sasaran kekesalan. Semua itu menjawab pertanyaan mengapa warung kopi selalu ramai dan pembicaraan di sana selalu tentang pemerintah yang tak becus. Semua yang kita ketahui dalam hidup kita ini adalah hasil dari pendidikan. Paman berbunyi. Tata cara bertutur kata, bergaul pira wanita, berbaju, menggaruk kalau gatal, atau berjoget dangdut, semuanya akibat dari pendidikan. Maka, jika ada yang tak beres dengan tabiat umat di Republik ini, itu adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan.
Ia mendelik padaku. "Mendengarkah kau itu, Boy?" Sore itu, bolong punggung Menteri Pendidikan dijelek-jelekan Paman. Sebenarnya telah berulang kali kuingatkan Paman agar jangan membawa-bawa Menteri Pendidikan. Ia bertanya sebabnya, tak ku jawab. Hanya ku katakan bahwa aku punya firasat buruk. "Firasat buruk macam mana maksudmu?" Ku beritahu kawan, sejak Paman sering menjelek-jelekan presiden, kesehatannya memburuk dan semakin buruk sejak ia mulai mengata-ngatai Menteri Pendidikan. "Rahasia," kataku. Paman muntab. "Rahasia? Apa pula ini? Sebutkan, atau kau tak kuupah bulan ini." Apa boleh buat? Semua itu karena ku dekati telinga Paman. Kualat. Paman serta-merta bangkit. "Nah, inilah akibat buruknya pendidikan. Bicara sekehendak hati saja, tidak pakai akal." Namun tak perlu waktu lama. 3 hari setelah Paman menuduh Menteri Pendidikan yang tidak-tidak itu, kualat pun berlaku. Ia kena penyakit kandung kemih yang aneh. Jika tertawa keras, berteriak, atau bersin, selangkangnya ngilu sehingga setiap kali tertawa, berteriak, atau bersuit, dia harus memegangi selangkangnya untuk menahan sakit. Dari situasi ini, segera kutarik pelajaran moral nomor 21, bahwa tulah Menteri Pendidikan lebih tinggi dari tulah Presiden. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Miharja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.